Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali hari ini di pembelajaran matematika kelas 5. Kali ini kita sudah masuk pertemuan ke-13. Dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah pengukuran kecepatan. Simak baik-baik ya penjelasannya. Nah, di pengukuran kecepatan, kita akan sama-sama mengenal pengukuran jarak, kecepatan, dan waktu. Untuk membedakan jarak, kecepatan, dan waktu, kita bisa lihat dari satuannya. Kalau jarak, satuan yang biasa digunakan adalah satuan panjang, seperti kilometer, meter, sentimeter, dan lain-lain. Sementara satuan kecepatan, kilometer per jam, meter per detik, dan lain-lain. Dan yang terakhir satuan waktu, ada jam, menit, dan juga detik. Sekarang kita akan mengenal satuan panjang. Nah, di sini satuan-satuan panjangnya sudah dituliskan di anak tangga supaya lebih memudahkan. Nah, untuk menghafal satuannya sendiri, kita bisa gunakan kata-kata yang sering kita dengar sehari-hari ya. Contoh, misalnya kilometer kucing, hektometer hitam, seperti itu ya. Jadi nanti cara menghafalnya bisa kucing hitam dalam mobil, Desi centil, mondar mandir, seperti itu. Oke? Nah, sekarang bagaimana cara mengubah satuannya? Nah, kalau misalnya satuan yang akan kalian ubah ternyata satuannya menuruni anak tangga, itu bilangannya harus kalian kalikan baliknya. Kalau misalnya menaiki berarti harus dibagi. Nah, sekarang satu kali loncatan anak tangganya itu kita harus kali atau bagi dengan angka berapa? Jadi kalau satu kali loncatan itu kita kali atau bagi dengan 10. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dua kali loncatan seperti apa? Berarti kelipatan 10 ya. Setelah 10 berarti 100 ya. Jadi kalau dua kali loncat anak tangga itu 100. Oke? Nah, sekarang kita coba untuk mengubah satuan ya. Misalnya 1 kilometer sama dengan titik-titik meter. Nah, di sini kita bisa lihat kilo ke meter. 1, 2, 3. 3 kali loncatan. Seperti itu ya. Berarti kalau 3 kali loncatan ke bawah artinya dikali 1000. 1 dikali 1000, 1000. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya meter ke hektometer? Contoh misalnya 200 meter berapa hektometer? 200 meter berapa hektometer? Itu kita bisa lihat 2 kali loncatan ya. 1, 2. Seperti itu. Berarti kalau 2 kali loncatan ke atas artinya dibagi 100. 200 dibagi 100. Jawabannya 2 hektometer. Selanjutnya, kita akan mengenal rumus kecepatan. Nah, di sini Bu Meli sudah tuliskan apa-apa saja yang akan digunakan untuk menentukan rumus kecepatan. Ada J, K, dan W. J adalah jarak, K adalah kecepatan, W adalah waktu. Nah, sekarang bagaimana menentukan rumusnya? Kita ambil contoh yang pertama. Kita mau mencari jarak. Berarti J-nya kita tutup. Nah,
kalian bisa lihat ya di atas, kalau K dan W itu yang kelihatan, maka dikalikan caranya. Berarti cara mencari jarak adalah kecepatan kali waktu. Oke, sekarang kita coba yang kedua. Mencari kecepatan, berarti K-nya yang kita tutup. Tersisa J dan W. J dan W itu atas bawah, berarti dibagi ya. Maka rumus K adalah J per W atau J dibagi W. Dan yang terakhir, yang ketiga, misalnya kita mau mencari waktu, berarti W-nya yang ditutup. W ditutup berarti tersisa J dan K. Maka rumusnya W sama dengan J dibagi K. Gitu ya cara menghafal rumusnya. Sekarang kita masuk contoh soal yang pertama. Sebuah kereta bergerak dari stasiun A pada pukul 7:05. Kereta itu menempuh jarak 500 meter tiap menitnya. Kereta tiba di stasiun pukul 7:15. Hitung jarak stasiun A ke stasiun B. Nah, karena kita akan menggunakan rumus jarak kecepatan waktu, maka kita buat dulu diketahui, ditanya, dan dijawabnya ya berdasarkan jarak kecepatan waktu. Nah, di sini yang pertama yang akan kita ketahui yaitu W, waktu. Waktunya 10 menit. Nah, dari mana kita dapatkan 10 menit? Kalian bisa lihat di soalnya. Keretanya itu bergerak jam 7:05 sampai 7:15. Seperti itu ya. Maka waktu yang ditempuhnya adalah 10 menit. Jadi menghitungnya jam 7:05 sampai 7:15 itu 10 menit. Oke. Sekarang yang diketahui yang kedua adalah kecepatannya ya. Di situ disebutkan kecepatannya 500 meter per menit. Nah, sekarang berarti yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah J atau jaraknya ya. Sekarang kita jawab. Kita masukkan rumusnya, J sama dengan kecepatan kali waktu, K kali W. K-nya 500, W-nya 10. Nah, maka 500 dikali 10, jawabannya 5.000. 5.000 meter. Nah, harus kalian ingat bersama ya, pada saat menuliskan diketahui, satuan harus sama. Jadi misalnya tadi waktu 10 menit, berarti kecepatannya juga harus per menit. Seperti itu. Kalau misalnya berbeda, nanti kalian harus ubah dulu ya sebelum menghitungnya. Oke. Sekarang kita masuk contoh soal yang kedua. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Jika mobil tersebut ingin menempuh jarak 1 km, berapa detik waktu yang diperlukan? Nah, kita masih sama memakai rumus jarak kecepatan waktu atau JKW. Di sini yang diketahui, yang pertama kecepatan ya, kecepatannya 10 meter per detik. Lalu jaraknya 1 km. Nah, di sini terdapat perbedaan ya di antara kecepatan dan jarak. Kecepatan satuannya ada meter, sementara jaraknya satuannya kilometer. Berarti jaraknya harus kita ubah menjadi meter. Oke? Jadi, jika ada yang berbeda, itu jangan kecepatan yang dirubahnya ya, tetapi jarak atau waktunya yang dirubah. Sekarang jaraknya 1 km, kita mau ubah ke meter ya. 1, 2, 3. 3 kali loncat ke bawah, berarti dikali 1000. Jadi 1000 meter. Oke, yang ditanyakan sekarang berapa detik waktunya? Berarti W ya. W sama dengan, kita jawab bersama,
W sama dengan J dibagi K. W sama dengan J-nya jaraknya 1000, K-nya kecepatannya 10. Seperti itu ya. Jadi jarak yang dimasukkan itu yang sudah dirubah menjadi meter. 1000 dibagi 10. Nah, karena ini sama-sama punya 0 angkanya, berarti bisa kita bagi ya dengan angka 10. Yang ini dibagi 10 jadi 100, yang ini dibagi 10 jadi 1. Berarti sisanya 100 dibagi 1. Jawabannya 100 detik. Sekarang kita masuk contoh soal yang ketiga. Jarak kota R ke kota S 45 km. Pamanku berangkat pukul 7 dengan naik bus. Kecepatan bus itu 15 km per jam. Kapan paman tiba di kota S? Nah, seperti biasa kita masih memakai rumus JKW. Pertama yang diketahui adalah jaraknya ya, J-nya 45 km. Lalu K-nya kecepatan 15 km per jam. Ini sudah sama satuannya, berarti tidak ada yang dirubah. Sekarang yang ditanyakannya, kapan paman tiba? Berarti kita harus cari waktunya terlebih dahulu. W sama dengan, jawab, W sama dengan J dibagi K. J-nya 45, K-nya 15. 45 dibagi 15. Berarti waktu yang ditempuh adalah 3 jam. Nah, pertanyaannya adalah kapan paman tiba? Berarti kita tinggal tambahkan ya waktu paman berangkat dengan perjalanannya, waktu tempuhnya. Berarti 7 ditambah 3. Jawabannya adalah 10. Maka paman tiba di kota S pukul 10. Sekarang kita ke contoh soal yang terakhir. Ayah berangkat dari stasiun Surabaya pukul 8 pagi dan tiba di stasiun Semarang pukul 12 siang. Jarak dari stasiun Semarang ke stasiun Surabaya 200 km. Hitunglah berapa kecepatan kereta tersebut. Oke, kita masih sama menggunakan rumus JKW. Sekarang kita tuliskan dulu yang diketahui adalah waktunya ya. Waktunya 4 jam. Nah, dapat dari mana ini 4 jam? Kita lihat bersama. Tadi ayah berangkat pukul 8, tiba pukul 12. Berarti waktu dari jam 8 ke 12 itu 4 jam ya. Kalian juga bisa menggunakan caranya dikurang ya. Waktu yang lebih besar dikurang waktu yang lebih kecil. 12 dikurang 8. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang yang diketahui selanjutnya adalah jaraknya, J-nya, yaitu 200 km. Yang ditanyakan K atau kecepatan. Kita jawab bersama. K sama dengan J dibagi W. Sekarang kita masukkan J-nya 200, W-nya 4. Berarti K sama dengan 200 dibagi 4. Jawabannya adalah 50. 50 km per jam. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jika kalian masih ada pertanyaan, boleh menghubungi Bu Meli via WhatsApp. Setelah ini, Bu Meli akan berikan tugas. Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas matematika Senin 28 September 2020. Kerjakan soal berikut dengan teliti. Untuk pengerjaannya, silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Jangan lupa memakai diketahui, ditanya, lalu jawab ya. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik.